Ada anggapan umum kalau orang China itu jago banget berdagang. Seringkali kita mikir rahasianya adalah harga murah atau banting-bantingan harga. Tapi ternyata ada strategi psikologi yang jauh lebih dalam dan halus yang mereka mainkan. Ini bukan soal harga, ini soal psikologi manusia. Coba kita bedah sebuah studi kasus menarik. Strategi penjualan di sebuah toko giok di Tiongkok. Ini adalah strategi 4 langkah yang bikin orang yang tadinya cuma lihat-lihat jadi pulang bawa belanjaan. Langkah pertama yang mereka lakukan, mereka tidak menjual giok. Aneh kan? Yang mereka jual adalah makna dan nilai jangka panjang. Saat pengunjung masuk, mereka tidak disodori barang. Ini Pak Bu, gioknya bagus. Tidak, mereka diajak ngobrol soal arti dari giok. Mereka diceritakan bagaimana giok ini bukan sekadar perhiasan, tapi sesuatu yang timeless. Sebuah aset yang nilainya terjaga. Sesuatu yang bisa jadi warisan berharga. Mereka menjual gambaran sebuah pencapaian atau warisan untuk keluarga. Ini pelajaran penting soal financial planning. Seringkali kita gagal menabung atau investasi karena kita fokus ke penderitaan saat ini, yaitu tidak bisa jajan. Coba pakai strategi ini, jual maknanya ke diri sendiri. Fokuskan pikiran kita bukan pada tidak jajannya, tapi pada gambaran ketenangan finansial di masa depan, bisa punya aset yang nilainya terjaga, atau bisa menyiapkan sesuatu yang berharga untuk generasi berikutnya. Fokus pada nilai jangka panjang. Itu bahan bakar motivasi yang jauh lebih kuat. Setelah makna tadi terbangun, langkah kedua, mereka mulai mengedukasi. Pengunjung diajarkan cara membedakan mana giok yang asli dan mana yang palsu, mana yang kualitas super, mana yang biasa aja. Apa tujuannya? Ini jenius. Saat penjual mengedukasi kita, posisi mereka langsung berubah. Mereka bukan lagi sekadar pedagang, tapi jadi expert atau ahli di mata kita. Dan apa yang terjadi kalau kita percaya sama ahlinya? Kita trust, kita percaya. Saat kita sudah percaya, kita jadi lebih mudah untuk, membeli barang terbaik yang mereka sarankan. Pelajaran buat kita di karir atau produktivitas. Jangan cuma jadi tukang kerja, jadilah expert. Edukasi tim, atasan, atau klien kita. Jelaskan kenapa cara A lebih baik dari cara B. Saat kita dikenal sebagai orang yang paling paham di bidang itu, personal brand kita naik. Kepercayaan orang lain ke kita meningkat. Dan saat kepercayaan naik, pintu-pintu peluang baru akan lebih gampang terbuka. Langkah ketiga, ini yang paling kena di psikologi kita. Membangun kesamaan dan memberi hadiah. Manajernya akan datang. Tanya, dari mana? Oh, Indonesia. Wah, papa saya dulu di Surabaya. Tiba-tiba tercipta kesamaan. Kita merasa dekat karena sama-sama punya koneksi ke Surabaya. Ini mencarikan suasana. Setelah itu anaknya pengunjung dikasih hadiah. Dikasih giok kecil. Gratis. Bilangnya, ini kenang-kenangan. Semoga sehat selalu dan perjalanannya lancar. Siapa orang tua yang gak senang anaknya didoakan yang baik? Secara psikologis, ini namanya resiprositas. Kita sebagai manusia punya kecenderungan alami untuk, membalas budi. Ketika kita sudah diberi sesuatu, hadiah, pujian, koneksi Surabaya tadi, kita jadi merasa nggak enakan kalau nggak memberi balik. Dalam konteks ini, memberi balik artinya memberi. Ini adalah social skill level tinggi. Dalam hidup, biasakan memberi lebih dulu sebelum meminta. Mau networking? Jangan langsung minta kartu nama, tapi tawarkan bantuan dulu. Mau rezeki lancar? Bantu lancarkan rezeki orang lain dulu. Baru setelah 3 langkah itu, jual makna, edukasi, dan kasih hadiah, masuk ke langkah keempat, penawaran. Saat mereka menawarkan barang, kondisi psikologi kita sudah hangat. Kita sudah percaya sama ahlinya, dan kita merasa sedikit berhutang budi. Satu lagi strategi pelengkap yang sering dipakai adalah strategi toko mainan. Bagaimana cara toko mainan di sana menarik pelanggan? Gampang, mereka pamerkan semua mainan terbaik dan biarkan anak-anak mencobanya. Ada helikopter yang terbang pakai sensor. Ada boneka AI yang bisa niru suara. Anak-anak mencoba, mereka klik, mereka senang, lalu mereka merengek ke orang tuanya. Ini adalah strategi menghilangkan hambatan untuk mencoba. Ini bisa kita pakai di keuangan pribadi. Banyak orang takut investasi karena kelihatan ribet. Coba strategi toko mainan ini. Coba dulu aja.